Dan untuk proses jadi sertifikat ataupun HGB ini berapa lama sih biasanya notaris? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kah? Seperti apa Mbak Edi? Perannya sendiri kan di kita setiap tanggal 7 ya per bulannya, mau komersil, mau subsidi, mau yangkar, mau yang apapun itu di BTN itu penerbitan setiap tanggal 7 per bulan. Sampai saat ini kita udah buka 2 minggu pre-order PK8 itu kalau tidak salah saya lihat data pre-order itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Saat ini gue sedang berada di Pesona Kahuripan 1. Dan di hari ini di Aula Pesona Kahuripan 1 itu sedang diadakan akad kredit massal Pesona Kahuripan 7. Dan untuk teman-teman yang diundang hari ini untuk akad kredit, gue ucapin selamat. Dan untuk teman-teman yang belum diundang, tunggu di minggu berikutnya. Nah, di video kali ini, gue akan ajak teman-teman untuk keliling-keliling melihat yang akad kredit sambil kita lihat step-stepnya, sambil kita akan bicara dengan narasumber seperti dari notaris dan dari BTN. Pokoknya panteng terus channel gue. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Oke teman-teman, jadi ini adalah mobil BTN ya, BTN. Jadi di saat teman-teman kemarin yang kolektif tuh, yang bikin rekening BTN dan sudah jadi bukunya dan belum teman-teman ambil untuk buku tabungannya dan ATM-nya. Nah teman-teman bisa ambil nanti di belakang, di depan atau di belakang sana, nanti bisa langsung diaktifin di mobil BTN ini. Yuk, Pak. Pak, di sini kan kemarin yang bikin kolektif nih, BTN, rekening BTN kolektif ya. Betul. Jadi di saat nanti sudah diambil di atas, Betul. nanti bisa langsung diaktifin di sini, Pak? Bisa, Pak. Bisa langsung ke sini. Iya, betul. Langsung aktif nanti buku tabungannya. ATM-nya juga bisa langsung Betul, diaktifin. langsung aktif, Nah, iya. teman-teman, jadi di saat sudah akad kredit, bisa langsung nanti ke mobil. Apa sih namanya ini, Pak? Mobil apa sih, Pak? Ini apa? Mobil banking ya, Kas keliling ya. Bank Nanti BTN. teman-teman bisa langsung ke sini. Karena Kas kita setiap akad kredit massal pasti datang ya, pasti Betul, ada ya. disiapkan Udah dari disiapkan. Bank Jadi BTN. teman-teman nggak perlu aktifin jauh-jauh, bisa Betul. langsung ke galeri Bank Bank BTN BTN sini. terdekat. Oke, terima kasih Pak Sama-sama, Sumarto. Pak. Siap, silakan. Nah, di saat teman-teman datang, di sini teman-teman daftar hadir dulu. Yang teman-teman diundang tuh kan di sini kita bagi 2 sesi ya, sesi pagi dan sesi siang. Nah, di saat datang paling enggak teman-teman isi daftar hadir dulu di sini. Dan pastikan nama teman-teman ada nggak di sini. Ya sih Pak ya. Untuk hari ini ada berapa debitur yang akad kredit untuk pagi dan siang, Mbak Sipa? Ada 200 kah? Masih belum sampai. Belum sampai. Ya, untuk sesi satunya 80. Berapa? 80. Sesi 1 dan untuk sesi 2 siangnya Siangnya itu 60-an. 60-an, berarti 80, ada sekitar 150-an lah ya. 150-an untuk yang datang di hari ini. Jadi di saat teman-teman datang isi daftar hadir, setelah ini kemana lagi? Berkas. Ambil berkas ya. Oke, sini yuk. Nah, di saat sudah daftar hadir, teman-teman di sini temu admin yang bagian berkas nih. Nah, di sini nanti dicari nama teman-teman sama admin. Nah, setelah dapat berkas teman-teman, nanti teman-teman langsung ke sesi foto yang ada di sini. Kenapa? Bro, ini kan debitur datang nih setelah isi daftar hadir, terusnya setelah ambil berkas, setelah itu apa lagi? Tinggal ntar di atas di Foto? fotonya foto dulu. Oh, foto dulu ya. Foto di mana? Di sini boleh. Ah, nanti teman-teman bisa langsung mana di kamera gue. Teman-teman bisa langsung diarahkan untuk foto di sini. Nah, setelah foto teman-teman langsung ke atas. Ntar di atas tuh kayak diarahin sama orang bank, terus tanda tangan paraf. Terus kalau udah paraf, ntar tinggal ke notaris. Notaris ya. Udah beres itu ngambil buku tabungan kan dari. Untuk ketabungan dan sudah selesai pulang ya. Nah, jadi di sini ada beberapa step yang harus teman-teman lakukan. Pertama, di daftar hadir, terusnya ambil berkas, terus foto, nanti tanda tangan BTN dan tanda tangan notaris. Yuk kita ke atas. Atas, ah? Ya, Bro. Untuk M9 ternyata dari sebelah sana yang bagian lanjut ke belakang.
Dan alhamdulillah teman-teman ini udah banyak ya untuk sesi satunya. Jadi ini debitur yang kita jadwalkan di sesi 1. Nanti kita akan bincang-bincang dengan tim dari notaris dan tim dari BTN. Pokoknya pantang terus. Tadi step-stepnya di saat teman-teman sudah foto, nah di sini teman-teman ke atas langsung ambil buku rekening yang ada di sini. Dan ini khusus teman-teman yang kolektif kemarin. Jadi isi saldo 200.000 dan teman-teman sudah isi 3 juta dan buku rekeningnya belum ada, tinggal ambil di sini. Di sini teman-teman. Nah ini adalah meja di saat teman-teman ambil buku rekeningnya di sini. Nanti dari pihak BTN akan melihat paling nggak bawa KTP-nya. Bawa KTP-nya nanti dilihat buku tabungannya. Sekalian ditandatanganin dan untuk pengaktifan buku rekeningnya langsung ke bawah yang tadi mobil yang ada di bawah tadi. Oke teman-teman, kita lagi cari dari tim notaris nih. Kebetulan ada di ruangan ini. Kita akan tanya-tanya di saat teman-teman tanda tangan notaris yang berhubungan nanti dengan sertifikat, AJB dan lain-lainnya. Kita langsung tanya Mbak Heni yang ada di sana. Yuk. Lagi sibuk terlalu. Nah ini adalah tim notaris yang akan mengurusi berkas teman-teman yang untuk dijadikan sertifikat nantinya. Kebetulan kita nanya langsung ke kepalanya nih. Ini paraf aja. Oh. Oke siap. Mbak Heni ngobrol sedikit, ya kan? Nah ini bro, ini Mbak Heni dari notaris mana Mbak? Ibu Yayan Sutiati. Nah, Ibu Yayan Setiati dan yang berkantor di mana sih? Di Karadenan. Daerah Karadenan, Cibinong, Bogor nih. Mbak ini di saat akad kredit itu apa sih yang dilakukan debitur? Apa aja sih yang ditandatanganin dan seperti apa sih berkas yang ada di notaris ini ke depannya mau diapain sih, Mbak ini? Sebetulnya gini, dari notaris ini kita menyiapkan ada 4 akta. Ya, ada 2 akta yang harus ditandatangan hanya untuk debitur atau pemohon. Yang keduanya akta lagi untuk debitur beserta pasangannya. Yang kedua akta hanya untuk debitur itu perjanjian antara pihak developer sendiri dengan pihak debitur. Di mana itu pihak pertama menjual sebuah barang bangunan kepada pihak kedua selaku pembeli dengan blok tanah yang tersebut. Nah, untuk yang kedua akta ini pihak debitur beserta pasangannya dengan perjanjian pihak bank. Oh, dengan pihak bank. Dengan pihak bank, di mana nanti pihak bank memberikan fasilitas kepada pihak debitur sebesar sekian dalam perjanjian kredit tersebut. Nah, akta-akta ini akan kami olah. Awalnya itu untuk akta PPJB dan pengakuan hutang. Oh, gitu. Karena sertifikatnya masih dalam bentuk sertifikat induk, belum sertifikat pecahan. Itu harus kita olah dulu, baru kita untuk serahkan ke bank BTN. Nah, untuk kedua akta yang akta jual beli sama akta SKMHT itu setelah sertifikatnya pecah. Karena itu sebagai untuk dasar proses balik nama sertifikat di dalam akta jual beli. Itu kita proses dulu, sebelum kita serahkan itu kita harus ada pembayaran pajak, pengecekan sertifikat, ada validasi sertifikat dan lain-lain. Banyak sebetulnya ada beberapa proses yang harus kita lakukan. Jadi ini langsung balik nama nih dari nama PT langsung ke nama debitur. Ya, nah teman-teman, jadi yang akad kredit itu sebelumnya itu kan masih atas nama PT nih sertifikatnya. Nah ini langsung balik nama ke nama debitur. Dan untuk proses jadi sertifikat ataupun HGB ini berapa lama sih biasanya notaris? Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kah? Seperti apa Mbak Edi? Kalau kita biasanya minimalnya kurang lebih sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun. Ya, karena kan ini prosesnya masih dari proses induk. Tapi bisa kadang tergantung di BPN juga sih ya, kadang bisa lebih cepat dari itu, kadang agak lama tergantung dengan buku tanah yang ditemukan dari pihak BPN. Karena kan ada buku tanah yang sama dengan pecahan yang si debitur punya. Jadi itu harus disesuaikan. Oh, jadi bisa makan waktu 1 tahun bisa, 2 tahun bisa ya. Paling lambat paling sekitar 4 tahunan ya. Tapi 5 tahun. Tapi biasanya Pesona Kauripan tuh 2 tahun juga udah jadi ya Mbak Eni ya. Nah di sini kan banyak yang meragukan tentang SHGB nih Mbak Eni nih. Sebenarnya SHGB banyak dari teman-teman di sana. Ini kan hak guna bangun. Takutnya dia bayar udah lunas nanti diambil lagi sama pemerintah. Seperti itu nggak sih sebenarnya? Karena masih banyak yang belum tahu. Nah kebetulan di sini ada Mbak Eni, kita tanya langsung nih. Sebenarnya bisa nggak sih nanti ke SHM itu? Kalau untuk itu sama seperti KTP ya, ada kadaluarsa untuk sertifikat. Cuma untuk sertifikat ini biasanya 20 tahun sekali. Dan itu memang disesuaikan dengan
produk yang ada di BPN, punya pemerintah sendiri. Jadi itu tidak diragukan lagi. Memang lebih amannya sertifikat itu kita tingkatkan menjadi sertifikat hak milik. Tapi setelah lunas kan. Nah, jadi selama masih udah jadi, jadi sertifikat teman-teman udah jadi nih dari notaris, itu langsung diserahkan ke Bank BTN sebagai agunan. Kan gitu ya. Nanti setelah lunas baru bisa langsung tingkatin SHM. Jadi bisa ya Mbak sebenarnya? Sebetulnya bisa, karena kan memang kenapa setelah lunas, karena kan yang harus ditingkatkan itu kan sertifikat fisiknya. Betul. Gitu. Jadi kita nggak bisa ditingkatkan kalau sertifikat fisiknya belum kita pegang. Oke, nah di sini juga ada beberapa misalkan pengetikannya ada yang salah juga nih di saat teman-teman datang akad kredit, mungkin ada salah pengetikan, ada salah blok, ada salah nomor KTP ataupun yang lainnya. Nah itu biasanya seperti apa? Boleh nggak sih kita oret-oret sendiri Mbak? Ini salah nih, ini salah, bisa nggak sih Mbak? Nggak boleh, kalau itu kami dari kami pihak notaris. Makanya kan sebelumnya kan kami itu menjelaskan kalau misalnya memang ada kesalahan pengetikan atau ada kesalahan blok nama dan sebagainya itu sebisa mungkin tidak usah dulu dicoret oleh pihak debitur. Jadi harus di depan notaris, ini salah nih Mbak ini bloknya salah, ini nomor KTP salah, jadi jangan dicoret dulu. Jadi pas di depan notaris baru bilang, ini salah nih Mbak, ini salah bloknya, ini apa, pokoknya bilang pas di depan notaris, jadi jangan dicoret sendiri. Mungkin ada lagi Mbak Yani perlu tambahin? Mungkin cuma itu aja ya. Paling yang perlu tambahannya nanti untuk tanda tangan. Karena tanda tangan kan yang namanya orang sekarang beda, nanti beda gitu ya, suka beda ini. Nah kalau saya boleh saran sih untuk tanda tangan itu sebisa mungkin pihak debitur itu jangan ada perbedaan tanda tangan dari mulai akad sampai nanti pelunasan. Oh jadi jangan berubah tanda tangan tuh, hari ini tanda tangan nanti beda lagi, jadi nggak bisa. Nanti di pihak bank juga kan itu semua data-data yang sudah ditandatangan itu ada scanan disesuaikan. Kalau misalnya beda itu sertifikat nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil juga ya. Dan sayang, udah angsur bertahun-tahun, beda nggak bisa diambil malah ya. Nggak bisa diambil. Betul. Dan dari pihak notaris nih Mbak, dengan Pesona Kahuripan seperti apa sih, sudah kerjasama kan sudah cukup lama nih dengan dari berkas yang dari Pesona Kahuripan itu, dari legalitasnya selama ini aman nggak sih Mbak? Kita kerjasama dengan Pesona Kahuripan itu dari sekitar 2013-2014. 2013. Dari mulai perintis Pesona Kahuripan 1 sampai beranak sampai sekarang udah berapa tahun ya, sampai benar. udah Sekitar 10 tahunan lah sekarang Mbak. Kurang lebih 10 tahunan kita kerjasama. Dan untuk legalitasnya alhamdulillah lancar, karena memang di sini kita ada kerjasama yang benar-benar solid ya. Benar solid lah, jadi aman lah. Pokoknya jangan khawatir teman-teman tentang legalitas Pesona Kahuripan. Mungkin itu aja Mbak Eni, saya mau langsung ke pihak BTN untuk lebih tahu lagi tentang penjelasan dari BTN. Makasih Mbak Eni, sukses selalu. Terima kasih. Yuk kita dari sini langsung ke tim ataupun dari pihak BTN. Seperti apa sih pihak BTN menjelaskan di saat akad kredit? Apa aja sih yang dijelaskan dari pihak BTN ke debitur? Pokoknya pantang terus channel gua. Jangan lupa di subscribe sekarang. Oke teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan tim notaris dan saat ini gue sedang dengan Mas Akew ya? Iya betul. Panggilan Mas Akew atau bukan nih, nama asli siapa? Nama asli panjang, Raden Rizky Maulana Kartasasmita. Panggilan Akew, kita biar inilah panggilan akrab ya, lebih akrab. Mas Akew, ya. Ini kan dari tim BTN nih Mas Akew ini ya, dengan adanya akad kredit di Pesona Kahuripan 7 ini, Mas Akew ini divisi apa sih? Maksudnya dari segi, kan kalau BTN banyak nih divisi-divisinya nih. Kalau Mas Akew dari divisi apa sih? Sebenarnya kalau saya sendiri itu di divisinya COD, cuman COD ini ada 3 ya, CPO, OTS, dan SO. Apaan aja tuh? CPO itu yang sering ngeliat nih rumahnya udah jadi belum, lingkungannya udah jadi belum. Kayak sebelum gitu, akad kredit tuh, iya, jadi dilihat dulu. Dilihat itu tim CPO namanya. Terus apa lagi? Tim OTS. Tim OTS ini setelah pemasukan berkas akan ada yang datang tuh ke nasabah-nasabahnya. Oh, yang survei. Misalkan biasanya itu nasabah-nasabah yang memang gajinya cash atau mungkin di saat di by phone itu tidak meyakinkan, itu ada tim OTS ya, akan disurvei ke tempat usaha ataupun tempat kerjanya. Itu OTS tuh. OTS. Nah, kalau Mas Akew?
Nah kalau saya sendiri ini kita pembagian berkas ya. Kalau misal mau akad kredit, berkas tersebut dikumpulkan ke pihak SO. Setelah selesai semuanya kita akadin sampai melakukan pencairan. Sampai pencairan ke developer nih. Nah di sini kan mungkin banyak teman-teman yang tadi akad kredit nih mungkin lupa dengan penjelasan dari tim BTN. Nah di sini kita akan langsung tanya ke Mas Akeo, apa aja sih biasanya pas akad kredit itu yang dijelaskan ke konsumen, misalkan haknya kah ataupun kewajiban dari konsumen ataupun kewajiban dari developer ataupun dari Bank BTN. Seperti apa Mas Akeo? Penjelasan kita sedikit aja ya mungkin ya. Boleh. Sebenarnya kewajiban nasabah itu kan hanya satu ya, pembayaran angsuran tertib teratur ya. Karena kan jaga kredibilitas mereka juga, mungkin itu. Terus haknya juga kan mereka berarti atas rumahnya. Atas rumahnya kita menginformasikan kembali, karena ini kan rumah subsidi. Kita menginformasikan mengenai ketentuan-ketentuan yang harus ditaatin dulu oleh pihak debitur. Apa aja sih peraturannya? Nah, untuk aturannya sendiri, untuk ini kan hanya 5 tahun saja ya. Sebenarnya sifatnya sementara ini mah. Sifatnya sendiri untuk sementara ini mengenai ketentuannya sendiri, jangan dulu merubah struktur bangunan di ke atas, ke samping, ke depan, tidak dibolehkan dulu. Kalau untuk pagar, kanopi, dapur boleh? Boleh. Untuk boleh. pagar, kanopi, dapur itu boleh. Ganti cat? Apabila apalagi dapur kalau misalnya di dak untuk penempatan toren, terus untuk si pasangan suami istri mau bikin jemuran sebenarnya sih boleh. Boleh aja ya. Ganti cat boleh nggak? Nah, ganti cat sih sebenarnya dari kita sih buat ngebedain aja ya. Itu sih sebenarnya boleh-bolehin aja dari pihak bank. Cuman kan balik lagi dari developer mau selaras dulu putih katanya gitu kan. Sebenarnya sih nggak masalah sih. Nggak masalah. Buat ngebedain sih ya. Oke, Gitu. itu Asal tidak merubah struktur bangunan aja. Jangan ditingkat dulu, nggak Iya, boleh. betul. Selama 5 tahun berarti Iya. nggak boleh ditingkat dulu ya. Dikedepanin itu juga nggak boleh. Jangan Nggak dulu. boleh. Oh. Pagar kiri kanan mah boleh lah, itu buat Boleh. kenyamanan kan. Oke. Itu aja sih mungkin. Terus apa lagi? Nah, sisanya mungkin ya itu aja sih kewajiban hak dan untuk debitur ya. Dan untuk pembayarannya itu Untuk di tanggal pembayaran- berapa sih pendebitanan itu? Pembayarannya sendiri kan di kita setiap tanggal 7 ya per bulannya, mau komersil, mau subsidi, mau yangkar, mau yang apapun itu di BTN itu pendebetan setiap tanggal 7 per bulan. Jadi teman-teman sebelum tanggal 7, nah itu dipersiapkan dananya tuh. Nah teman-teman kan ada rekening BTN tuh. Ya rekening BTN, jadi tinggal transfer aja ke rekening BTN-nya paling nggak tanggal 1, tanggal 2 ataupun pokoknya sebelum tanggal 7. Misalkan lebih dari tanggal 7 berarti itu ada denda nggak sih Mas Akeo? Nah, untuk denda itu ada. Ada. Untuk subsidi dikenakan dendanya 1,50%. Kalau komersil dikenakan 3%. Jadi ada Lumayan denda itu kalau bisa untuk menjaga BI checking teman-teman karena takutnya mungkin teman-teman mau kredit apa lagi setelah ngambil rumah nih, takutnya gara-gara BI checking nggak bagus itu nggak bisa di ACC ya Mas Akeo ya. Itu sih intinya. Terus dari segi bangunan ya, terus dari segi angsuran tadi, terus dari segi ketentuan debitur nih. Nah terus kira-kira gini tadi ada yang nanya juga, misalkan mau pelunasan nih, ya ada mau pelunasan, misalkan masa angsurannya 15 tahun nih, tapi setelah 7 tahun dia pengen lunasin itu bisa nggak sih? Oke. Untuk subsidi sendiri ini boleh dilunasi sebenarnya setelah tahun kelima. Setelah tahun Karena kelima. kan dalam 1 sampai 5 tahun ini dari pihak pemerintah itu pasti akan ada pengecekan ke lokasi. Yaitu untuk menjaga bahwa pihak pemerintah itu tidak salah memberikan KPR subsidinya. Betul. Ditakutkan kan kalau salah nih kita dari pihak pemerintah kalau salah ya 1 tahun melunasi. Oh berarti itu orang mampu dong, ya kan? Makanya kenapa harus 1 sampai 5 tahun ini. Tapi bisa dilunasin Bisa, setelah setelah 5 tahun. Nah misalkan nggak dilunasin nih Mas Akeo, Ada. pengen punya duit nih 50 juta nih, Heeh. pengen bayar langsung boleh nggak sih itu? Boleh, ada satu lagi namanya ekstra bayar. Ekstra Ekstra bayar bayar. di sini walaupun tidak melunasi, itu bisa motong pokoknya saja. Misalkan sisa plafon taruh 150 juta, tapi debitur ada uang 50 juta. Berarti dari 150, debitur bayar 50 juta, potong dong tinggal sisa 100 juta. Iya, itu tidak termasuk bunga, hanya pokoknya saja. Pokoknya aja. Nah itu mengurangi masa angsuran kah? Mengurangi besar angsuran kah? Nah, untuk menguranginya sendiri, pasti plafon pasti kurang ya. Berkurang? Angsuran yang berkurang. Oh, Masa angsuran. jangka waktu sementara ini dari sistem kita belum bisa. Oh jadi mau jangka. nggak mau angsuran saja dulu yang Oh berkurang. jadi misalkan sisanya 10 tahun nih teman-teman.
dari angsuran 1,3 karena teman-teman apa tadi biaya ekstra ya apa? Ekstra bayar. Ekstra bayar 50 juta mungkin dari 1,3 bisa jadi 1 juta ataupun 900.000 ya. Betul. Tetap jangka waktu masih 10 tahun. Oh, seperti itu. Jadi boleh ya. Boleh. Nah, misalkan pelunasan. Itu ada penalti nggak sih? Ada penalti mau pelunasan atau ekstra bayar itu tetap dikenakan penalti. Karena kan ini sifatnya dipercepat ya. Betul. Semua juga pastilah bang sama ada penaltinya. Untuk penaltinya sendiri di kita untuk subsidi hanya 1% saja. 1% aja nih. Misalkan sudah dilunasi nih dan untuk sertifikatnya itu kan ada di Bank BTN ya. Betul. Nah, itu seperti apa sih step di saat memang kita sudah lunas pembayarannya dan kita pengen ambil sertifikatnya itu ada di Bank BTN mana sih? Oke. Kalau kita sendiri kan ini kan untuk hari ini ya ada BTN Bogor dan BTN Cibinong. Nah, untuk BTN Bogor berarti berkas-berkasnya semua ada di BTN Bogor. Di KC utamanya cabang Bogor. Berarti berkasnya semua ada di dokumen. Kita pasti arsip semuanya di sana. Untuk pelunasan sendiri setelah melakukan pelunasan kurang lebih 14 hari kerja ya. Untuk pengambilan sertifikat itu bisa diambil. Persyaratan apa aja sih di saat sudah lunas nih, di saat mau ngambil sertifikat, apa aja sih yang dibawa? Untuk syarat pelunasan, bukti lunas utama, KTP, kapan pelunasannya. Nah, itu langsung datang ke bagian kredit saja. Nanti tinggal tunggu informasi dari bagian kredit, kapan bisa pengambilan berkasnya. Jadi request by data lagi. By data jadi nggak lagi bisa ya. langsung hari itu langsung Lunas diambil. langsung diambil. Nggak Jadi bisa. memang Jadi request dulu langsung ya. request. Paling nggak sekitar berapa tadi 14 hari 14 kerja hari ya. kerja. Nah, terus Biasanya gini. cepet 3 hari ya. Cepet ya. Jadi, nah di sini juga kan ada asuransi nih Mas Akew ya. Dari setiap bulannya konsumen bayar itu kan ada asuransi kan ya? Iya, betul. Nah di situ ada asuransi kematian dan asuransi kebakaran, bener nggak sih? Betul. Jadi misalkan debitur selama masa kredit meninggal dunia itu lunas rumahnya? Nah, ini kan sebenarnya dari pihak pemerintah sendiri waktu kemarin kita terinfonya kan masih abu-abu. Tapi syukur alhamdulillah udah ada info lagi dari pihak asuransi kita ini untuk asuransi subsidi itu udah ada lagi. Walaupun itu digratiskan, itu mengikut kalau misalkan ada asuransi jiwa dan kebakaran. Kalau nggak salah ada asuransi jiwa dan kebakarannya. Nah, untuk asuransi jiwa dan kebakarannya sendiri tergantung ininya ya, maksudnya tergantung masa pengkreditannya ya. Kreditan dan pembayaran ngaruh nggak sih? Kalau sering telat itu bisa lep ya? Iya betul, ngaruh itu. Jadi Kebakaran bisa dihapus itu. dihapus. Jadi bergantung dari angsuran teman-teman. Kalau sering telat biasanya dia hangus ya, udah nggak aktif ya. Makanya jangan sampai telat pembayarannya setiap tanggal 7. Betul. Apalagi Mas Akai perlu ditambahin? Semangat untuk pesona lah pokoknya. Semangat. Mudah-mudahan lancar terus, jaya terus. Itu Ya aja. sedikit lah. Selama ini kan Pesona Koripan dengan Bank BTN terjalin hubungan baik nih. Iya. Melihat Pesona Koripan grup ini seperti apa sih menurut Mas Akai? Kalau menurut saya bagus ya Mas ya. Soalnya setiap ngobrol sama si Mas Angga, ini tuh kita narik karyawan atau teman-teman ini jadi tergugah. Jadi apa ya namanya ya? Lapangan kerja tuh jadi memudahkan untuk pengangguran semuanya. Pengangguran tanpa syarat ya. Tanpa syarat. Tanpa gitu. syarat. Di saat Intinya sih teman-teman situ. mau belajar, masuk Pesona Koripan, itu bisa masuk ke Pesona Koripan. Terus kita juga memang visi kita untuk Pesona Koripan Group ini membantu masyarakat yang memang belum punya rumah. Jadi visi kita membantu. Jadi di saat memang persyaratan teman-teman bagus, silakan booking, silakan pilih di Pesona Koripan berikutnya. Mungkin itu aja. Mungkin itu. Mas Akew, terima kasih atas informasinya. Sukses terus buat Bank BTN, sukses juga dengan untuk Mas Akew dan timnya. Oke, teman-teman, langsung kita keliling-keliling lagi melihat akad kredit di Pesona Koripan 7 ini. Terima kasih, Mas Akew. Yuk. Yuk, mari. Oke teman-teman, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan tim dari BTN. Sekarang kita ngobrol dengan Pak Angga nih. Pak Angga, ngobrol sedikit dong. Pesona Koripan 7 kan untuk unit subsidi sudah habis nih. Nah itu sudah habis dalam waktu sekitar 2 bulan. Setelah PK 7 habis, yang subsidi ya, tapi yang komersil masih ada ya. Nah untuk teman-teman yang mau komersil boleh di PK 7. Setelah itu kita buka lagi di PK 3 tahap 7. Itu sekitar 90 unitan dan habis dalam waktu 2 minggu. Nah setelah ini nih, kita ada rencana pembangunan lagi nggak sih ke depannya Pak Angga? Ada. Kita akan sambung terus. Insya Allah ya, doain semoga lancar.
sambung terus ke PK8, 9, 10 sampai seterusnya sih. Semoga nggak ada ujungnya, semoga. Amin, amin. Memang untuk Pesona Kahuripan 7 kita sudah sold out untuk unit subsidi. Akhirnya kita alternatif kita buka PK3 tahap 7 itu juga sudah habis. Nah, sekarang kita akan ke Pesona Kahuripan 8. Pesona Kahuripan 8 nih, teman-teman. Udah dibuka belum sih? Kalau penjualan sudah kita buka, kita menawarkan sistem penjualan yang berbeda, yang jelas sih jauh lebih menarik menurut saya, karena kita pakai pre-order ya, kita pakai pre-order untuk penjualan Pesona Kahuripan 8. Jadi gini, perbedaan pre-order dan tidak, kan sebelumnya tidak pernah ada pre-order nih penjualan Pesona Kahuripan. Baru dimulai di PK8 aja nih ada pre-order. Perbedaannya adalah kalau tidak pre-order itu konsumen datang atau hubungi marketing, booking, dapat formulir, bawa pulang formulirnya, terus diisi formulirnya di rumah, di stempel kelurahan, stempel tempat kerja, terus lengkapi berkas data diri dan data pekerjaan. Setelah lengkap balik lagi ke kantor pemasaran, baru pilih blok. Kan gitu ya, tapi booking dan bayarnya di awal tadi. Betul. Nah, kalau pre-order itu tidak perlu bayar, Nggak perlu booking dulu. tapi cukup hubungi marketingnya, mau ikut pre-order Pesona Kahuripan 8, nanti paling marketingnya minta data Bapak Ibu semua sebagai database. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan dikasih formulirnya gratis tanpa harus bayar, sehingga begitu nanti Pesona Kahuripan secara set plan-nya atau lokasinya sudah benar-benar kami tentukan dan kami buka, datang tinggal booking langsung pilih blok. Jadi saya rasa ini lebih menarik kan gitu ya. Sampai saat ini kita udah buka 2 minggu pre-order PK8. Itu kalau tidak salah saya lihat data pre-order itu baru 100 sih, tapi lumayan lah, alhamdulillah. Ya, jadi bedanya dengan pre-order yang di PK8 tadi menurut Pak Angga ini. Jadi teman-teman datang dulu, pastinya datang dulu lah, lihat rumahnya dulu, konsultasi dulu dengan marketingnya. Di saat memang data Bapak ataupun Ibu bagus, di saat marketing mengarahkan udah ini bagus, biasanya kan ada transaksi booking fee tuh. Nah, kalau sekarang tidak perlu booking fee dulu. Dikasih persyaratannya, form BTN-nya dikasih, lengkapin, setelah memang udah opening baru booking fee. Seperti itu, Bro ya. Langsung pilih blok. Langsung mungkin. Kalau biasanya kan nggak boleh pilih blok kalau di kita tuh. Jadi booking itu bukan untuk pilih blok, tapi booking itu untuk dapat formulir biasanya. Tapi kalau pre-order itu booking itu nggak harus bayar, nggak harus booking lah ya, nggak harus booking, langsung dikasih formulir. Nah, nanti formulirnya sudah diisi lengkap, berkasnya sudah lengkap, booking langsung pilih blok. Nah, itu bedanya dan saya rasa lebih enak. Lebih enak lah ya untuk pilih bloknya. Jadi lengkap bekas, bener-bener pilih blok nih ya. Betul. Tetap dengan aturan masuk 25% untuk DP-nya. Kalau aturan tetap nanti akan berjalan, itu DP masuk 25% di saat melengkapi berkas atau pilih blok ya. Akan tetap berjalan, tapi apabila untuk di PK8 karena sistem pre-order ya, saya rasa akan ada aturan yang dirubah nantinya, cuman belum sekarang. Sekarang mah lengkapin, daftar dulu aja ke marketing dan lengkapi berkas ya. Oke, siap. Kira-kira berapa unit sih yang akan disiapkan di Pesona Kahuripan 8 ini? Perkiraan berapa unit? Di Pesona Masih bingung, kayaknya banyak nih kayaknya nih. Saya pernah juga seperti ini, mungkin udah ditayang juga di YouTube-nya Dedi Bedol. Rencana kita tahun 2023 itu 12.000 unit. Mantap, 12.000 unit, Bro. Rencana kita, cuman minimalnya kayaknya terendahnya 6.000 mat akan terrealisasi. Nah, kenapa sekarang lokasi PK8 itu belum bisa kita tentukan? Nah, itu dia. Nah, ini alasannya itu karena ada 3 titik. Ada 3 titik lokasi yang akan berjalan dalam waktu dekat ini, antara bulan Maret 2023 atau April 2023, berjalan berbarengan nih 3 titik ini. Dan titiknya itu lokasinya itu masih sekitar Cilengsi. Lokasinya masih Kecamatan Cilengsi semuanya, tidak berjauhan. Nah, atas dasar itulah kami belum bisa menentukan PK8 yang di desa ini atau yang di desa itu belum bisa kami tentukan. Yang jelas tahun ini kita 6.000,
dan 3 titik ini ada di Cilengsi. Apabila sudah terlihat 3 titik ini akan kita mulai, itulah yang akan menyandang gelar angka 8. 8, berarti 8, 9, 10 Ya. mungkin berikutnya. Ya. Jadi untuk lokasi teman-teman nggak perlu khawatir, kita akan cari tetap lokasi-lokasi yang strategis ya bro ya. PK8 ini, kalau saya lihat lokasinya Bagus. bagus. Cuman masih dari 3 lokasi ini ya. Dari 3 lokasi ini, lokasinya semuanya kalau saya lihat pribadi ini bagus karena tidak jauh dari jalan provinsi Cilengsi Jonggol itu tidak jauh. Jadi nggak jauh dari Taman Buah juga mungkin ya. Nggak jauh. Pokoknya Itu nanti soalnya sekitar kira-kira opening untuk PK8 ini di bulan Maret kah atau di bulan April? Bulan Maret. Nah, jadi dari sekarang, free order dari sekarang, di saat nanti opening PK8, booking fee, langsung pilih bloknya. Mumpung masih banyak yang kosong, jadi biar banyak juga pilihannya, mau yang deket jalan utama kah, mau yang di mana, terserah teman-teman. Mumpung dari sekarang free ordernya. Dan di sini juga gua lihat tidak rugi juga buat teman-teman. Jadi di saat nggak ngeluarin uang dulu, biasanya kan booking fee dulu, lengkapin persyaratan. Kalau sekarang berarti cuma lengkapin persyaratan, pilih blok, langsung proses dan teman-teman bisa punya rumah di PK8 dan dalam waktu sekitar 4 bulanan paling pembangunannya bro ya. Ya kalau pembangunan 4 bulan. Berarti masih di tahun ini juga. Masih di tahun ini. Oke. Minimal 6.000, doain aja minimal 6.000. Padahal kita sih punya rencana 12.000. 12.000. Tapi kayaknya nyebrang ke awal tahun 2024 kalau sampai ke 12.000. Minimal tahun ini adalah 6.000. Nah, jangan khawatir teman-teman, jadi yang masih bingung tentang persyaratannya boleh langsung kontak gue di 085673361133. Mungkin gua rasa cukup penjelasan tadi dari notaris, penjelasan dari tim BTN, penjelasan dari tim developer dari Pangga. Mudah-mudahan informasi yang gue berikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Pokoknya pantang terus channel gua, jangan lupa di Like, komen sama subscribe. subscribe. Pokoknya pantang terus. Salam dari gue Dedi Bedol, salam dari Angga. salam dari Pesona Keripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak.